Untuk siapapun yang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fami Veronica, SSTP MTRIP, selaku Kasat Indra saya, yang telah membimbing saya dari awal perjalanan saya sampai saat ini. Di video kali ini, saya ingin memaparkan hasil tugas makalah saya yang berjudul Mengupas Praktik Kampanye Gelap dalam Dunia Politik, termasuk cara-cara yang digunakan, dampak negatifnya, dan bagaimana mengatasinya. Nah, sebelum masuk ke situ, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Praja Pratama Putri Enelicia Gusina Gultom, asal pendaftaran Kalimantan Selatan, NPP 35.0909. Saya kelas A4, Prodi Politik Indonesia Terapan. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan latar belakang kenapa sih saya mengangkat isu ini sebagai makalah saya. Nah, jadi di dalam dunia politik, kampanye itu menjadi salah satu tahapan penting yang menentukan arah dan hasil pemilihan umum. Tapi kampanye yang sehat itu seharusnya berlangsung secara terbuka, jujur, adil, supaya masyarakat itu bisa membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang benar. Namun, pada kenyataannya dan realitasnya yang terjadi di Indonesia, justru tidak jarang kita temukan berbagai kampanye gelap yang merusak prinsip-prinsip demokrasi. Kampanye gelap itu, atau biasa disebut black campaign, merupakan strategi kotor yang dilakukan dengan menyebarkan informasi palsu, fitnah, hoaks, atau serangan personal yang bertujuan menjatuhkan lawan politik tanpa dasar yang jelas. Nah, maka dari itu, penting sekali bagi saya selaku prodi saya sendiri, yaitu Politik Indonesia Terapan, untuk mengkaji secara mendalam praktik-praktik kampanye gelap ini serta mencari solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga dengan pemahaman yang baik diharapkan nantinya akan tercipta kesadaran bersama untuk menjaga demokrasi tetap bersih dan bersahabat di masyarakat. Adapun isu-isu yang ingin saya ketahui di sini, yang pertama itu gimana sih cara kampanye gelap ini melakukan aksinya gitu. Kemudian dampak negatif apa saja yang akan ditimbulkan, dan yang terakhir yang ingin saya cari tahu adalah apa saja upaya yang dapat kita lakukan baik sebagai masyarakat dan maupun dari sektor pemerintahan agar mampu mengatasi praktek kampanye gelap ini. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu gimana sih cara kampanye gelap ini melakukan aksinya. Sebelum itu, semuanya harus tahu dulu kampanye gelap itu apa sih. Nah, kalau di dalam praktik politik, kampanye gelap itu adalah salah satu proses demokrasi yang menggunakan cara yang tidak etis dan seringkali tidak sah, seperti menyebarkan fitnah, hoaks, atau tuduhan tanpa bukti untuk menjatuhkan lawan politik. Nah, biasanya cara-cara yang melakukan itu, yang pertama adalah menyebarkan fitnah dan hoaks. Lewat apa? Menyebarkannya itu gak cuma lewat baik secara langsung ataupun tidak langsung, tapi biasanya juga bisa menyebarkan lewat media sosial, atau mungkin memanfaatkan bot atau akun anonim untuk mempercepat penyebaran hoaks. Kemudian dalam penyebaran hoaks itu juga akan mengangkat atau menggunakan isu sensitif seperti agama, etnis, atau moralitas untuk menyerang lawan, sehingga itu akan membuat tuduhan tanpa bukti agar publik mulai meragukan kredibilitas pihak yang akan mereka pilih. Kemudian yang kedua, biasanya itu melakukan manipulasi fakta. Manipulasi fakta ini apa sih? Nah, jadi misal nih ada video, kemudian adalah oknum yang akan mengedit foto atau video atau mungkin rekaman suara untuk memberikan kesan negatif kepada seseorang. Kemudian bisa juga mengambil pernyataan seseorang di luar konteks agar maknanya berubah, serta menyebarkan statistik atau data yang sudah dimodifikasi untuk membangun opini palsu. Apalagi kita hidup di era zaman sekarang di mana AI sudah berkembang sangat baik, yang mana hal tersebut justru akan mempermudah dalam proses para oknum ini untuk melakukan kampanye gelap. Kemudian salah satu cara yang ketiga yaitu membentuk opini negatif. Dengan cara apa? Mereka berusaha untuk membentuk opini negatif terhadap lawan dengan menyajikan informasi yang bias atau tidak lengkap. Jadi bisa saja media first itu akan menyajikan sebuah data atau pernyataan yang isinya tidak lengkap, yang sehingga menghasilkan atau menciptakan keambiguan, sehingga para masyarakat atau pemilih akan meragukan kredibilitas dari orang yang akan mereka pilih. Kemudian bisa juga menyerang karakter
yaitu artinya menyebarkan rumor atau informasi pribadi yang tidak seharusnya dibagikan. Kemudian cara yang terakhir yaitu menggunakan media sosial seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dimanfaatkan untuk menyebarkan mulai dari memposting konten fitnah hingga memobilisasi massa untuk mendukung kampanye negatif. Nah, sebelumnya kan sudah aku jelaskan apa saja sih upaya-upaya atau cara yang dilakukan oleh kampanye gelap itu untuk melakukan aksinya. Tentunya setiap hal yang dilakukan pasti akan ada akibatnya. Nah, sekarang akan aku sampaikan terkait dampak negatif dari kampanye gelap. Yang pertama, yaitu merusak integritas pemilu. Kenapa bisa begitu? Karena kampanye gelap itu membuat proses demokrasi tidak lagi adil dan transparan. Yang kedua, memicu perpecahan masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, banyak hal-hal yang dilakukan oleh kampanye gelap ini yang akan menciptakan stigma di masyarakat yang akhirnya dapat menciptakan polarisasi dan permusuhan antar kelompok. Kemudian yang ketiga, yaitu menurunkan kepercayaan publik. Kenapa bisa seperti itu? Karena hal-hal yang dilakukan kampanye gelap ini akan menurunkan kepercayaan terutama terhadap proses politik dan lembaga negara karena praktik-praktik negatif yang dilakukan. Kemudian yang terakhir dan dampak negatif yang tidak dapat dibungkiri yaitu merugikan peserta pemilu karena mereka menjadi sasaran kampanye gelap atau sasaran utama yang akhirnya para peserta pemilu ini dapat mengalami kerugian baik secara finansial maupun reputasi. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian atau materi yang paling terakhir, yaitu upaya mengatasi kampanye gelap. Setelah kita mengetahui apa aja sih yang dilakukan oleh kampanye gelap, cara-cara yang dilakukan, dampak negatifnya apa, sekarang kita harus tahu upaya mengatasinya apa. Yang pertama yaitu penguatan regulasi atau peraturan perundang-undangan, supaya terdapat sanksi jera bagi para pelaku kampanye gelap. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan kesadaran publik. Kita perlu meningkatkan kesadaran publik tentang kampanye gelap, pentingnya informasi yang benar dan valid, serta dampak negatifnya terhadap demokrasi. Kemudian yang ketiga yaitu peran media yang lebih kritis. Media itu perlu berperan lebih kritis dan bertanggung jawab dalam menyajikan informasi, termasuk memvalidasi informasi dan tidak menyebarkan hoaks atau fitnah. Kemudian peran dari lembaga pemilu sendiri yaitu harus lebih tegas dalam menindak pelanggaran kampanye politik termasuk kampanye gelap. Dan yang terakhir, peran masyarakat sipil atau upaya dari diri kita sendiri, yaitu kita perlu lebih aktif dalam memantau kampanye politik dan mengkritik praktik-praktik negatif termasuk praktik kampanye gelap. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian atau materi yang paling terakhir, yaitu upaya mengatasi kampanye gelap. Setelah kita mengetahui apa aja sih yang dilakukan oleh kampanye gelap, cara-cara yang dilakukan, dampak negatifnya apa, sekarang kita harus tahu upaya mengatasinya apa. Yang pertama yaitu penguatan regulasi atau peraturan perundang-undangan, supaya terdapat sanksi jera bagi para pelaku kampanye gelap. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan kesadaran publik. Kita perlu meningkatkan kesadaran publik tentang kampanye gelap, pentingnya informasi yang benar dan valid, serta dampak negatifnya terhadap demokrasi. Kemudian yang ketiga yaitu peran media yang lebih kritis. Media itu perlu berperan lebih kritis dan bertanggung jawab dalam menyajikan informasi, termasuk memvalidasi informasi dan tidak menyebarkan hoaks atau fitnah. Kemudian peran dari lembaga pemilu sendiri yaitu harus lebih tegas dalam menindak pelanggaran kampanye politik termasuk kampanye gelap. Dan yang terakhir, peran masyarakat sipil atau upaya dari diri kita sendiri, yaitu kita perlu lebih aktif dalam memantau kampanye politik dan mengkritik praktik-praktik negatif termasuk praktik kampanye gelap. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait kajian saya, yaitu mengupas praktik kampanye gelap dalam dunia politik, mulai dari cara-cara yang digunakan, dampak negatifnya, dan bagaimana mengatasinya. Saya harap melalui pemaparan yang telah saya sampaikan, siapapun yang menonton video ini dapat mengambil nilai positif dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi lagi dampak negatif yang ditimbulkan dari kampanye gelap itu sendiri. Saya Nelisya Agustina Guto, izin pamit undur diri. Terima kasih.